Cara mendapatkan apa yang kita inginkan. Mengapa hanya sedikit orang yang mau terus berubah dan bertindak sampai mendapatkan yang diinginkan? Mengapa banyak orang berhenti di tengah jalan? Mengapa banyak orang enggan memulai sesuatu? Alasannya adalah memang banyak orang sangat menginginkan kesuksesan, namun hanya sedikit orang yang betul-betul mempunyai komitmen untuk mencapainya. Bagi kebanyakan orang, mempunyai lebih banyak uang, kebebasan, keamanan, dan kesuksesan adalah sebuah keinginan. Mereka berpikir bahwa akan sangat menyenangkan bila mereka mendapatkan semua itu. Tetapi, mereka dapat hidup tanpa hal-hal tersebut jika mereka harus. Sebagai akibatnya, mereka tidak pernah bertindak karena ada kondisi lain yang menurut mereka lebih penting dan dapat mengisi hidup mereka. Ketika sebuah tujuan dipandang tidak lebih penting daripada sebuah keinginan, maka Anda akan dengan mudah terseret pada kemunduran, frustasi, dan kegagalan. Orang-orang yang memandang tujuan hidupnya tidak lebih penting daripada sebuah keinginan hanya akan melakukan hal-hal yang berada dalam batas-batas kenyamanan mereka dalam mendapatkannya. Di luar itu, mereka akan mencari berbagai cara untuk berkilah bila tidak mampu melakukannya. Sebagai akibatnya, mereka tidak akan melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan hidupnya. Jika tujuan hidup menjadi keharusan, maka kita akan bekerja dengan pola pikir yang berbeda. Orang-orang yang mendapatkan tujuan hidupnya adalah mereka yang betul-betul mempunyai komitmen untuk mendapatkannya. Bagi mereka, tujuan hidup bukanlah sekadar keinginan. Itu merupakan keharusan absolut. Pada saat sebuah tujuan menjadi keharusan, kita akan terbiasa bekerja di luar batas-batas kenyamanan dan terus mengubah strategi berkali-kali sampai mendapatkan tujuan tersebut. Sekali lagi, orang-orang yang sukses adalah mereka yang menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi. Kegagalan, kemunduran, dan frustasi merupakan bagian dari jalan hidup yang menguji tingkat komitmen kita. Banyak orang gagal melewati ujian ini dan meninggalkan usahanya pada saat mereka menemukan hambatan. Hanya sedikit yang sukses karena mereka mau melakukan apa saja untuk menghilangkan hambatan tersebut. Bila sesuatu menjadi sebuah keharusan bagi Anda, dan Anda mau melakukan apa saja untuk mendapatkannya, Anda akan menemukan jalan untuk mencapainya. Jika kita memberlakukan paradigma, tidak ada pilihan lain selain sukses pada diri kita, kita akan selalu menemukan jalan. Betul-betul mengagumkan apa yang dapat kita raih jika hidup kita tergantung padanya. Kita semua mempunyai sumber daya untuk mencapai apapun tujuan kita. Hanya saja, kita tidak mempunyai sebuah alasan yang kuat, keharusan untuk mendapatkannya. Jika sesuatu menjadi sebuah keharusan, maka ia akan mengalir ke dalam sumber daya personal kita yang tak terbatas dan membuat kita mampu mendapatkannya. Apakah keinginan Anda merupakan keharusan atau seharusnya? Bagi kebanyakan orang, mendapatkan apapun yang diinginkan jarang merupakan sebuah keharusan. Mereka suka punya banyak uang, tetapi tidak keberatan mati tanpa uang. Jika sesuatu hanya sebuah seharusnya dan bukan sebuah keharusan, maka jarang kita dapat memperolehnya. Anda akan selalu menemukan alasan dan jalan untuk melepaskannya dan berhenti berusaha pada saat menemui hambatan. Orang-orang seperti Donald Trump, Steve Jobs sukses bukan karena mereka terlahir dengan lebih disiplin, lebih fokus, atau lebih beruntung daripada orang kebanyakan. Yang membedakan adalah mereka membuat tujuan yang ingin dicapainya sebagai sebuah keharusan bagi diri mereka. Mereka tidak mau menerima selain yang terbaik. Semua yang pernah Anda capai di masa lalu adalah sebuah keharusan. Jika Anda belum pernah memperoleh apapun yang berharga sampai sekarang, maka tidak pernah ada sesuatu yang merupakan keharusan dalam hidup Anda. Sayangnya, kita sering berhenti pada hal-hal yang bersifat penting hanya untuk bertahan hidup dan menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Karena menjalani hidup yang istimewa tidak merupakan keharusan, maka kita tidak pernah melakukan segala hal yang diperlukan untuk itu.
Sekarang, pikirkan hal-hal yang selalu ingin Anda peroleh atau lakukan, dan Anda tidak mengerjakan sesuatu untuk mendapatkannya. Pikirkanlah keinginan-keinginan yang Anda tunda karena Anda menyerah untuk melakukan sesuatu dalam mengerjakannya. Jujurlah dengan diri Anda sendiri. Apakah ini sebuah keharusan bagi Anda untuk mendapatkannya? Atau hanya memandangnya sebagai sesuatu yang baik untuk mendapatkannya? Saya ingin Anda menuliskan 4 tujuan atau pekerjaan yang masih Anda tunda sampai saat ini. Akan terlihat jelas sekali bahwa alasan Anda tidak melakukan tindakan apapun untuk mendapatkannya adalah karena tujuan tersebut tidak merupakan keharusan bagi Anda. Tujuan-tujuan tersebut tidak pernah naik ke prioritas yang membuat Anda harus melakukan tindakan apapun. Satu-satunya cara untuk mencapai impian dan hidup dengan kualitas tinggi adalah dengan menaikkan tingkat penerimaan kita. Kita semua mempunyai impian yang ingin dicapai dalam hidup ini. Impian-impian tersebut biasanya datang dari orang-orang yang memberi inspirasi pada diri kita. Kita mungkin punya impian untuk berpenghasilan 300 juta per bulan, mempunyai mobil mewah, dan hidup di rumah senilai 15 miliar. Pada saat yang sama, berdasarkan keyakinan kita juga mempunyai apa yang disebut tingkat penerimaan. Dengan tingkat penerimaan ini, meskipun kita bermimpi punya penghasilan sebesar 300 juta per bulan, kita bisa menerima penghasilan tertentu, misalnya 45 juta per bulan. Walaupun kita bermimpi bisa tinggal di rumah senilai 15 miliar, namun kita tidak bermasalah untuk tinggal di rumah sederhana. Bayangan tentang diri kita sendiri akan menentukan tingkat harapan dan tingkat penerimaan dalam hidup kita. Dapatkah Anda menerka pada tingkat mana kita cenderung menuju? Anda benar. Kita selalu mendapatkan apa yang mau kita terima. Anda mungkin menentukan sebuah tujuan untuk mendapatkan penghasilan 300 juta per bulan, tetapi jika Anda mau menerima 45 juta per bulan, maka Anda cenderung akan menuju pada penghasilan 45 juta per bulan. Mengapa? Karena penghasilan 45 juta per bulan yang kita mau terima inilah yang menjadi keharusan bagi kita. Kita tidak akan membiarkan diri kita menerima di bawah suatu tingkat yang kita yakini sebagai tingkat minimum. Inilah tingkat toleransi kita. Jika kita berpikir bahwa kita akan menerima penghasilan di bawah tingkat penerimaan kita, maka pikiran kita akan memicu rasa panik dan kita akan melakukan apa saja untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Sekali lagi, jika kita mempunyai komitmen untuk melakukan apa saja, kita akan mendapatkan yang kita inginkan. Orang-orang dengan penghasilan ribet 300 juta per bulan dapat mencapai sejumlah itu, karena bagi mereka penghasilan sebesar itulah yang menjadi tingkat penerimaan mereka. Tingkat itulah yang mereka yakini berharga bagi mereka. Mereka tidak mau menerima kurang dari itu. Mereka akan melakukan apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan tingkat penghasilan yang mereka yakini pantas mereka terima. Donald Trump, miliuner real estate, tidak dapat menerima dirinya menjadi nomor 2. Keyakinan bahwa saya harus menjadi nomor 1 telah menggerakkannya untuk menjadi yang terbaik, atau minimal yang cemerlang, yang terbaik di bidangnya. Jack Welch, CEO General Electric yang legendaris, tidak mau menerima perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kekuasaannya menjadi bukan nomor 1 di pasar. Itulah sebabnya mengapa 300 perusahaan yang ada dalam naungan GE telah menjadi pemimpin pasar selama bertahun-tahun. Tiger Woods sangat sering mengatakan, mengapa harus mengikuti turnamen jika tidak untuk menjadi pemenang? Itulah sebabnya ia sangat sering memenangkan turnamen sehingga ia mendapat predikat nomor 1 dunia. Jika kita tidak menaikkan tingkat penerimaan kita tidak akan pernah melakukan apa-apa yang perlu untuk mencapai tujuan kita. Sebagai contoh, jika Anda ingin mempunyai uang lebih banyak, Anda harus meningkatkan standar dari yang selama ini Anda sudah bersedia menerimanya. Sekarang, mari kita lihat apa yang mempengaruhi tingkat penerimaan kita. Mengapa seseorang dapat menerima gaya hidup dengan penghasilan 45 juta per bulan?
Sementara orang lain menetapkan tingkat penerimaan 3 kali lipat dari angka tersebut. Standar penerimaan kita biasanya datang dari keluarga, teman, dan lingkungan kita. Kita harus meluangkan waktu untuk bergaul dengan orang-orang yang dapat mendorong kita agar lebih maju. Teman-teman yang dapat menaikkan standar kita, orang-orang yang akan menginspirasi kita, dan membuat kita tidak puas dengan kondisi kita saat ini. Pikirkan ini. Jika Anda seorang pemain tenis dan terus bermain hanya dengan orang-orang yang tidak lebih baik, dengan Anda, apakah Anda akan maju? Sulit. Bagaimana jika Anda bermain dengan mereka yang hebat dalam permainan tersebut? Pasti terlebih dulu Anda akan sering kalah, namun yang pasti, pula ini akan mengubah standar permainan Anda menjadi lebih tinggi. Dalam beberapa bulan setelah berlatih intensif dengan pemain-pemain terbaik di sekitar Anda akan mencapai tingkat permainan yang lebih tinggi. Hal yang sama juga dapat terjadi pada berbagai bidang kehidupan yang lain. Anda harus menginvestasikan waktu untuk bermain dengan orang-orang terbaik di bidangnya. Inilah yang akan membuat kita tumbuh. Akhirnya, apakah Anda sudah siap untuk meningkatkan standar Anda? Luangkan waktu untuk menuliskan standar-standar baru yang ingin Anda tetapkan dalam hidup Anda. Apa yang akan Anda jadikan keharusan? Siapa orang-orang terbaik, di mana Anda akan menyediakan waktu untuk bermain bersama mereka yang akan menginspirasi Anda dan membuat Anda menjadi tidak puas dengan kondisi Anda saat ini? Jika Anda sudah menuliskan standar yang baru, tempatkan diri Anda pada jalannya. Dengan kata lain, tempatkan diri Anda pada situasi di mana Anda sama sekali tidak punya pilihan lain selain Anda harus mencapainya. Jika otak kita diberi pilihan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya, kita cenderung untuk memilih jalan yang mudah. Tetapi, bila kita tidak punya pilihan selain hanya melakukannya, kita akan selalu menemukan jalan. Banyak individu yang sukses dalam memperoleh pencapaian mereka disebabkan mereka berpikir bahwa tidak ada pilihan lain. Mereka menempatkan segalanya pada jalur semestinya. Jadi, bagaimana Anda menempatkan diri Anda pada jalur yang tepat? Salah satu caranya adalah dengan membuat deklarasi kepada publik tentang tujuan Anda. Lebih baik lagi, ajak orang lain untuk terlibat dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Atau, buatlah komitmen keuangan sedemikian rupa sehingga Anda akan menderita bila tidak mencapainya. Dan, Anda akan membawa Anda pada keseriusan. Jika Anda tidak berani membuat komitmen, maka Anda tidak akan pernah serius untuk mencapai sukses dalam hidup Anda. Jadi, jika Anda sungguh-sungguh punya komitmen untuk mencapai sesuatu secara signifikan, tempatkan diri Anda pada jalurnya. Jadi, apa yang harus Anda lakukan supaya Anda berada pada jalur yang seharusnya? Sebagai contoh, Anda ingin menurunkan berat badan, namun Anda selalu mempunyai dalih untuk tidak melakukannya. Apa yang harus Anda lakukan untuk membuatnya sebagai suatu keharusan? Anda bisa membuang semua baju Anda dan menyisakan satu saja, serta membeli baju-baju baru dengan ukuran 3 tingkat lebih kecil. Anda bisa juga membuat sebuah pengumuman kepada keluarga, saudara, atau teman. Anda dapat pergi ke tempat senam dan membayar di muka program latihan selama 6 bulan. Idenya adalah untuk menempatkan Anda pada jalur yang tepat dalam sebuah situasi di mana Anda akan merasa lebih menderita jika berhenti berlatih daripada menjalankan program latihan tersebut. Dengan kata lain, Anda tidak punya pilihan lain selain Anda berhasil menurunkan berat badan. Nah, apakah Anda siap untuk membuat komitmen? Apakah Anda sudah siap untuk lebih serius dan mulai menempatkan kekuatan di belakang impian Anda? Jika demikian, saya ingin Anda menuliskan 5 tujuan atau tugas yang selama ini Anda tinggalkan. Di samping setiap tujuan tersebut, tuliskan minimum 2 cara Anda akan menempatkan diri Anda pada jalur yang seharusnya yang dapat memaksa Anda untuk merasa harus berhasil. Lakukan sekarang juga. Hanya dengan mendengarkan kata-kata yang diucapkan seseorang,
Anda dapat mengetahui bagaimana komitmen orang tersebut dalam mencapai keinginan tertentu. Anda bisa tahu apakah ada kekuatan dan keyakinan di balik ucapannya atau tidak. Dan Anda akan dapat langsung tahu apakah orang tersebut dapat mencapai tenjannya atau tidak. Sebagai contoh, ada seseorang berkata, "Saya ingin menyelesaikan tugas ini hari ini." Dan ada orang lain berkata, "Saya harus menyelesaikan tugas ini hari ini." Anda akan bertaruh memilih yang mana. Kata-kata yang kita gunakan menunjukkan kerangka pikiran kita. Jika Anda mengamati dan memperhatikan pemimpin-pemimpin besar yang sangat karismatik dan berpengaruh seperti almarhum Martin Luther King dan Bill Clinton, mereka secara konsisten menggunakan kata harus dalam setiap pidatonya. Mereka jarang sekali menggunakan kata-kata seharusnya. Demikian pula kita, kata-kata yang kita gunakan menunjukkan sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Jika kita menggunakan kata-kata seharusnya, ingin, atau berharap, akan sulit bagi kita untuk mempunyai keyakinan dan perasaan untuk segera bertindak. Kata-kata ini tidak memaksa kita untuk segera bertindak. Jadi, jika suatu saat Anda menghentikan tindakan Anda atau merasa akan menyerah di tengah jalan, perhatikan kata-kata yang telah Anda ucapkan. Saya yakin Anda telah menggunakan kata-kata "saya ingin" atau "saya berharap". Saya ingin Anda mulai memperhatikan bahwa setiap kali Anda bertindak, itu disebabkan kata-kata "harus" memicu pikiran Anda. Misalnya, tugas, laporan, atau penawaran Anda harus selesai besok pagi, sementara sampai malam hari Anda belum melakukan apapun. Saya yakin, kata, "Ya ampun, saya harus menyelesaikannya sekarang juga," akan memicu Anda untuk segera bertindak. Atau ketika Anda tertidur dan berkata, "Ya ampun, saya terlambat, saya harus segera bangun." Anda lihat, kata-kata melahirkan kondisi emosi yang berbeda-beda dalam diri kita. Secara sadar, Anda bisa menggunakan kata harus untuk membangkitkan kondisi emosi yang penuh motivasi dan kekuatan untuk bertindak. Jadi, segeralah gunakan kata harus dalam setiap tujuan yang telah Anda tetapkan. Salah satu yang harus Anda lakukan agar Anda berada di depan permainan yang Anda ikuti adalah dengan tumbuh terus. Jika Anda melihat, mendengar, dan merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe channel ini, like, share, dan komen positif. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam berdaya setiap hari.